sidang yang tetap pada pleno 2 terkait dengan penyampaian hasil sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Anda para PK, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Bogor, berkumpul di tempat ini. Salam serta salawat kita panjatkan selalu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya sampai di akhir zaman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada para MPK PBHMI untuk menyampaikan pandangannya di forum rapat pleno pertama PBHMI periode 2021-2023. Yang saya hormati Adinda Ketua Umum, Adinda Sekjen dan Bendum, serta yang saya banggakan semua para pengurus fungsionaris PBHMI dan para peserta pleno yang kami banggakan. Pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan bahwa NPK PBHMI berjumlah 15 orang. Saya perkenalkan satu-satu mungkin ya, biar lebih para pengurus PBHMI tahu siapa-siapa saja yang menjadi para personil NPK PBHMI. Saya mulai mungkin dari sebelah sini. Pertama Arif Maulana, terus yang kedua Bang Syaf ini mantan anggota DPD RI periode 2014-2019, terus Pak Ali, Pak Hendra Ferdiansyah, terus Bang Namun, terus Pak Ali Putra, terus Pak Suldoni Putra, Bang Tasrif MCD, Pak Arista Junaidi, terus yang paling cantik di MPK adalah Pak Surfa. Masih ada yang belum, ada Adinda Arifin tadi pamit pulang karena ada hal yang mendesak. Terus yang kedua ada Adinda Asep juga pamit pulang juga karena ada hal yang begitu mendesak juga yang akan diselesaikan urusan pribadi kayaknya. Terus yang Faisal Nulis belum kelihatan ya? Asar kami? Udah datang? Belum? Sambil menunggu yang sini ya barangkali ya, kita lanjut ya. Para adinda-adinda semua, kita sudah melaksanakan evaluasi kinerja mulai dari Ketua Umum PBHMI, Bendahara Umum, Sekjen beserta bidang-bidang yang lain. Mungkin nanti pandangannya akan disampaikan. Oh, saya lupa ya, di MPK ini ada dua komisi, yaitu komisi internal dan eksternal. Komisi internal itu ketuanya Pak Tasrif, Bang Tasrif. Terus komisi eksternal itu ketuanya Arista Junaidi. Nanti masing-masing komisi akan menyampaikan pandangannya, tapi akan disampaikan oleh Sekretaris MPK. Saya langsung saja mungkin karena saya tahu betul mungkin Adinda apalagi di bulan puasa ya. Kita sudah berapa hari di sini dan saya lihat rasa-rasanya bulan puasa itu kita maklumi juga bahwa ya musimnya jam-jam segini kayaknya kita harus mempercepat. Mungkin saya akan mempersilakan nanti Ketum, saya langsung saja. Nanti akan dibacakan oleh Sekretaris MPK apa-apa saja yang menjadi rekomendasi MPK, hasil evaluasi di setiap bidang. Terus hal-hal penting dalam proses kemarin pemanggilan bidang-bidang, terus kemudian akan kita rekomendasikan ke PBHMI dan harus ditindaklanjuti rekomendasi MPK tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang saya berikan pengantar. Saya akan mempersilakan ke Saudara Arif Maulana untuk menyampaikan poin-poin rekomendasi dari hasil evaluasi di setiap bidang yang dilakukan oleh MPK PBHMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya langsung saja akan membacakan hasil pengawasan dan rekomendasi dari MPK PBHMI di Pleno 1 PBHMI. Surat keputusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam MPK PBHMI nomor 03 dari KPTS garing A garing 9 garing 1443 Hijriah tentang hasil pengawasan dan rekomendasi MPK pada Pleno 1 PBHMI. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, MPK Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam setelah menimbang demi menjaga tegaknya anggaran dasar dan rumah tangga dan ketetapan Kongres HMI dalam aktivitas organisasi, maka perlu disahkan hasil pengawasan dan rekomendasi MPK pada Pleno 1 PBHMI. Mengingat 1. Pasal 14 Anggaran Dasar HMI, 2. Pasal 40, 41 dan 42 Anggaran Rumah Tangga HMI memperhatikan 1. Hasil Kongres HMI ke-31 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 7 sampai 22 Maret 2021. 2. Hasil rapat kerja nasional PBHMI. 3. Hasil sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi PBHMI di Bogor mulai tanggal 07 sampai dengan 10 April 2022. Memutuskan menetapkan 1. Hasil pengawasan dan rekomendasi MPK PBHMI pada Pleno 1. 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada PBHMI untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan di dalamnya. Bila Taufiq wal Hidayah ditetapkan di Bogor pada tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2022. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Prabanong Koordinator, Azhar Kafi Wakil Koordinator, Arif Huda Ridwan Anggota, Arif Maulana Arifin anggota, Arista Junaidi anggota, Asep Salahuddin anggota, Fasilitas Faisal Mukhlis anggota, Hardiansyah anggota, Hendra Ferdiansyah anggota, Muhammad Mahmud anggota, Tasrif N. Sidik anggota, Syafruddin Atasoge anggota, Sulfa Sari DWS anggota, Zuldoni Putra anggota, semuanya ditandatangani. Adapun lampiran daripada putusan pengawasan dan rekomendasi MPK terdiri dari 2. Pertama, bersifat internal yang tentu saja berasal dari komisi internal. Yang kedua, rekomendasi yang bersifat eksternal. Saya akan mulai dari rekomendasi internal. Setelah memperhatikan dan menyimak berbagai laporan kinerja yang disampaikan oleh bidang-bidang internal PBHMI, memang sangat memprihatinkan dan menjadi catatan bersama agar di semester berikutnya dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, secara internal MPK PBHMI memberikan rekomendasi kepada PBHMI untuk melaksanakan beberapa hal berikut secara internal. 1. Menugaskan kepada PBHMI agar melakukan pembenahan tata kelola organisasi yang fungsional, efektif, dan efisien. Kedua, memperbaiki administrasi kesekretariatan, kearsipan, dan aset organisasi. Ketiga, menegakkan disiplin organisasi sebagai usaha untuk dapat menciptakan organisasi sehat. Keempat, melakukan perampingan kepengurusan yang didasarkan pada pertimbangan keaktifan pengurus serta fungsionalisasi dari nomenklatur bidang. Bila mana dimungkinkan, kembali mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam pedoman kepengurusan. Dalam hal penempatan personalia, kepengurusan mesti mempertimbangkan kualifikasi dan standar yang berlaku pada pengurus besar. 5. Menugaskan kepada PBHMI untuk melakukan konsolidasi intern organisasi PBHMI guna merekatkan hubungan antar pengurus. 6. Meninjau dan mengkaji kembali format dan substansi petunjuk teknis pembahasan, penetapan dan pengesahan SK cabang, Batko, Bakornas, dan Badan Khusus. 7. Memberikan support system berupa pendanaan terhadap bidang-bidang yang ada, terkhusus bidang internal. 8. Mengoptimalkan pengelolaan dan pencarian pendanaan organisasi. 9. Mempertegas status pengelolaan dana abadi HMI. 10. Menginventarisir database anggota dan pengurus. 11. Merevitalisasi sistem perkaderan HMI mulai dari inovasi di masa pandemi,
model pengawasan perkantoran, atau hal-hal lain yang berorientasi pada pengembangan dan disiplin pelaksanaan perkantoran untuk semua tingkatan. 12. Mewajibkan kepada seluruh fungsionaris PBHMI sesegera mungkin untuk mengikuti LK3. 13. Menugaskan kepada masing-masing bidang yang ada di PBHMI untuk membuat Key Performance Indicator sesuai dengan visi dan misi Ketua Umum dan rekomendasi Kongres. 14. Menugaskan kepada bidang internal untuk melakukan upgrading kepengurusan bidang guna mengoptimalisasi kinerjanya. 15. Menugaskan kepada PBHMI untuk menyelenggarakan Pleno 2 maksimal 6 bulan sejak selesainya Pleno 1. 16. PBHMI mendorong HMI cabang untuk mempromosikan kader terbaiknya agar mengisi posisi strategis di lingkungan kampus. Itu 16 poin berkaitan dengan rekomendasi internal. Kemudian rekomendasi eksternal. Pertama, PBHMI harus terlibat aktif dalam setiap isu keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan. 2. Mendorong PBHMI untuk terlibat aktif dalam pertemuan atau konferensi internasional. 3. PBHMI harus meredesain format gerakan eksternal HMI agar lebih sistematis, masif, dan berbasiskan data. 4. PBHMI harus memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal berbagai macam kebijakan yang tidak berpihak kepada umat. Kelima, PBHMI harus terlibat aktif dalam setiap pembahasan RUU yang berkaitan dengan kepentingan umat. 6. Dalam hal merancang program kerja bidang-bidang eksternal, PBHMI harus memperhatikan kepentingan umat dan organisasi. 7. Dalam membangun gerakan kepemudaan, PBHMI bersama dengan kelompok Cipayung wajib menjadi motor penyatuan KNPI dan tidak boleh terlibat dalam mendukung salah satu KNPI yang sedang berkonflik. 8. Segala bentuk pernyataan sikap, press release yang mengatasnamakan organisasi harus melalui keputusan rapat presidium atau rapat harian dan atau sepengetahuan ketua umum. Itulah 8 rekomendasi eksternal yang diberikan oleh MPK sebagai pengawasan, bentuk pengawasan yang selama ini kami lakukan. Jadi ada 16 poin berkaitan dengan rekomendasi internal dan 8 poin berkaitan dengan rekomendasi eksternal. Mudah-mudahan dari beberapa rekomendasi ini itu bisa dijalankan oleh PBHMI sehingga pada semester berikutnya kita akan tampil lebih baik dengan program-program yang baik, dengan soliditas yang kuat, dan dengan sendirinya kita bisa maju ke depan. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih penjelasan dan penyampaian dari Majelis Pengawas Konsultasi PBHMI. Untuk itu selanjutnya kita akan mengesahkan ketetapan Pleno 1 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2001-2003 nomor 006/Pleno 1/09/1443 Hijriah tentang pengesahan hasil sidang MPK PBHMI. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Pleno 1 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam setelah menimbang hasil-hasil sidang Majelis Pengawas Konsultasi Pengurus Besar HMI periode 2021-2023 mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil pembahasan sidang Pleno 2 dalam Pleno 1 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam pada tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah pada tanggal
10 April bertepatan dengan 8 Ramadan 1443 Hijriah memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan hasil-hasil sidang MPK Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2023. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 8 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2020 Masehi pada pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang pleno 1 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Rizal Mulis, Abdul Qadir Telu, Imran Makmun, Bayu Nugraha, dan masing-masing sebagai pimpinan sidang dan ditandatangani. Kemudian selanjutnya untuk agenda pleno 2, untuk tidak mengurangi rasa hormat, untuk rasa terima kasih kami persilakan Kanda Yunda MPK untuk segera meninggalkan arena forum sidang pleno 1. Mas boleh gak? Dulu Pak. Ya. Nah, ada. Ya. Oke, Bang.